Bismillahirrahmanirrahim. Liyukhaffif alamal bala alaika ilmuka bi annahu subhanahu wal mublilaka faladhi wajahatka minhul aqdar waladhi awadaka husnal ikhtiar. Wapi kira. Baik. Ringankanlah sakitnya cobaan ilamus. Dengono kabeh. Ringankanlah sakitnya ujian yang menimpamu dengan taumu bahwa yang mengujimu itu adalah Allah, dengan masuknya rasamu bahwa yang mencoba itu adalah Allah. Lah, padahal zat yang meletakkan semua takdir, baik itu senang maupun susah, ujian maupun musibah, ialah zat yang selalu mengadatkan dirimu tentang kebaikan-kebaikan. Paham ya? Jadi ringankanlah ujian yang menimpamu, beratnya masalahmu, repotnya urusamu, dengan kau merasa dan yakin ini yang meletakkan ujian musibah adalah Gusti Allah. Adalah Gusti Allah. Lah, zat yang menguji, zat yang memberikan musibah ujian itu Allah. Sedangkan Allah sendiri itu tidak pernah melakukan hal yang tidak baik, sedangkan Allah sendiri selalu mengadatkan kebaikan-kebaikan. Kau akhirnya ini pasti ada hikmahnya, pasti di balik ini ada kehendak baiknya Allah, pasti ada rencana Allah yang baik. Ngono tok wis, dipolnya diperunggel, dihabiskan ces, pasti Allah akan memberikan hikmah di balik ini. Wis enak dah. Pasti jale arek 6 paling ditolak wedoan. Kadang padha karepe wong tuane ndak mau. Kadang sing gak gelem wong tuane situke sing seneng. Amane Mustofa saweneng Mustofa karo karo sapa yo? Pokoknya seneng sama cewek lah. Salah Mustofa seneng, dia juga seneng, ceweknya juga menurut Mustofa. Ternyata orang tuanya Mustofa malah sih nggak seneng. Jangan nak, jangan cari yang jauh nak. Saya nggak ngeridani, saya nggak ngizini nak. Cari yang dekat saja. Jangan cari anak Malang, cari Cirebon saja. Tas, di Istiqoroh ternyata tidak baik. Aduh ini, poyang-payingan Mustofa gimana? Ambleski saja, das. Orang Istiqorohnya juga tidak baik. Orang tua juga tidak ridho. Salah saya sendiri. Kenapa tidak pacaran? Kenapa saya kurang tawakal nang Allah? Pasti ada hikmahnya. Nanti kau akan menemukan kalimat untung biyen gak sido mbek iko. Untung dulu ndak jadi sama dia. Ngono. Semuanya lah. Bahkan yang ditumpuk utang pasti ada hikmah di balik ini. Acara sudah dikemas luar biasa, ternyata hujan. Aduh. Pasti ada hikmahnya. Ngono wis. Karena allazi al-mubli, zat yang menimpakan ujian adalah allazi wajadka minul aqdar, yang awadaka husnal ikhtiar. Yang memberikan ujian padamu, yang memberikan takdir itu adalah yang selalu melakukan kebaikan. Nah, nama ya kabeh Mudi, Jaka, semuanya lah tumpuk masalah. Pasti ada hikmahnya.
pasti ada baiknya. Takdir Allah pasti yang terbaik. Ini takdir Allah pasti yang terbaik. Bahkan kalau saya itu pas dapat ujian, saya sudah langsung yakin husnudzon, walaupun lahir saya itu keberatan, lahir saya itu merasa poyang-payingan, lahir saya itu mikir habis-habisan cari kemana, tapi nurani saya pasti ada hikmahnya gitu. Kok begini ya? Pikiran dengan batin beda loh ya. Kalau pikiran itu di bagian bagian bingung. Ya salah di jalan yang ndure gulu. Maka kalau ada masalah besar jangan diletakkan di atas leher. Jangan dipikir, letakkan di bawah leher, di segoro hati. Segoro apa cari Allah. Di samping pikiran juga berusaha. Mungkin ada solusi, tapi lek anu letaknya ning segoro ati. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya gitu. Idza alimal abdu anna Allah taala rahim wa musta'tif alaih wa nadhirun ilaih fa kullu ma yuriduhu alaih min anwa'il balaya war rozaya yambagi lahu alla yaktasira bidzalik wa la yubalih fa innahu lam yata'awad minhul illa khairan falyuhsin bihi dhannah wal ya'taqid anna dzalika ikhtiyarun lah wa anna bidzalika masalih khafiyah la ya'lamu illahu asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum ila mus ngono ae mosena. Ketika seorang hamba tahu bahwa Allah itu belas kasih terus padanya, Allah itu sayang padanya, Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada orang tua yang sayang pada anaknya, daripada guru yang sayang kepada muridnya. Ketika Allah itu sayang, maka semua yang menimpanya, semua yang didatangkan Allah padanya, baik itu ujian seberat apapun, tetap jangan diperdulikan, jangan dibikin berat, karena Allah tidak pernah mengadatkan kecuali kebaikan. Allah tidak pernah melakukan kecuali hal-hal yang terbaik. Langsung bendak berat, bendak capek, biar ndak kesel, biar ndak apa ya Mas ya, biar ndak sumpek. Allah tidak pernah mengadatkan kecuali yang terbaik. Jadi Pak Yai Mukhtar, kalau ada masalah jangan sampai ndak dapat hikmah. Jangan sampai ndak dapat hikmah, itu aja. Saya kadang mikir, kepengin hidup di Banyuwangi, bisa kumpul-kumpul teman waktu MI. Kadang anak-anak teman-teman itu nge-share nang grup MTS, makan bareng-bareng alumni angkatan saya. Aduh, enak arek-arek yo, dekat rumah kumpul-kumpul, iso reuni. Saya ini, tapi begitunya, saya kan kalau di Banyuwangi paling ya jadi tukang gembala kambing. Saya kalau masih sama Allah di Banyuwangi, ya malah ndak kumpul dengan teman-teman. Paling saya wiruweng, eluwe. Wong iki gak tahu kerja, ndak tahu kepanasan apa enggak ireng. Ya Allah, ya. Kok gak ganteng saya? Kalau jaluannya kan ini ganteng, tetap di Banyuwangi, kumpul-kumpul tetap. Wah ini ya gak mungkin. Kalau kau ganteng paling ndak gini, malah ndak tahu jadi apa. Ganteng jadi kiai terus di Banyuwangi lah. Ngawur. Ini nang swarga mati wae celuken malaikat Israil. Ya kon niku didadekne ngono iki mulai elek. Bahkan ada malaikat itu sampai kasihan
sama manusia itu ibadah sregep, ibadahnya baik, semuanya baik, tapi hidupnya cepat seret. Malaikat itu sampai belas kasih, ya Allah, dia orang baik, ya Allah, dia itu ahli ibadah, ya Allah. Mohon ya Allah dibukakan pintu rezekinya di dunia, ya Allah. Apa kata Allah? Lu malaikat, takdir dia itu masuk surga gara-gara miskin itu. Gimana? Catatannya dia itu masuk surga karena sabar di miskinnya. Oh. Kalau dia kaya berarti catatan surganya ndak ada, dia akan menjadi orang nakal. Oh nggih pun. Miskin. Apa enake? Jalane kan kaya masuk surga. Waduh. Ya ora sugih. Ya ora masuk surga wong sombong. Cakae kok anake wong sugih bapak ibuke dadi bose gudang baru, ya malah gak nang pondok jaga. Wah paling wis nggo mobil kacamataan nang jero mobil arek wedok 3. Masyaallah. Gauyon. Sitake ngambung wes. Mlebu malah dadi apa? Menjadi penghuni neraka, naudzubillah. Ya gimana itu? Alhamdulillah, pasti ada hikmah. Syukuri saja. Istri mau minta yang kayak apa? Minta ayu, hafal Quran. Tidak mungkin semuanya akan ada. Tidak sempurna itu adalah kebaikan. Kesempurnaan yang diberikan urusan dunia akan menjadikan kejelekan dalam urusan spiritual. Ya. Jadikan semua ujian yang menimpamu, kekurangan-kekurangan dirimu itu menjadi roso. Yang akhirnya menjadi spiritual, dari roso meningkat menjadi ruso. Dari roso, ya Allah, temukan hikmahnya sehingga meningkat menjadi ruso. Aja malah lemah, diuji. Jadikan roso ujian. Sampai menjadi roso. Allah pasti memberikan yang terbaik. Ngono ta wis. Bon. Jangan banyak mikir, jangan banyak peduli, langsung kuatkan prasangkamu, perbaiki prasangkamu, i'tiqadmu bahwa semua adalah pilihan yang terbaik Allah kepadamu, dan pasti ada maslahahnya, pasti ada kebaikan yang tidak terlihat. Semuanya hanya Allah yang tahu. Kadang hal yang menjelekkan, kadang hal yang memberatkan, ternyata itu adalah kebaikan pada kita. Kau tidak senang sesuatu, ternyata itu lebih baik untuk dirimu. Yeah. Kalau kau senang pasti nanti. Saya mikir ya, tadi malam itu, saya itu ya tidak sombong. Kalau tidak puasa itu sakit. Kalau tidak puasa itu sakit. Ya apa wae. Jadi padahal kalau keluar itu gak lama mesti makan, gak keluar gak lama mesti dikasih makan. Pengajian, aduh, kalau puasa enak, tapi pengen mangan. Saya mikir, oh ya Allah, anjen, wong kepinginnya dadi waline Allah, tapi seneng-seneng, ya ndak bisa. Apa? Kepinginnya dadi waline Allah tapi seneng-seneng, ndak bisa. Seneng-seneng itu walinya nafsu, seneng-seneng itu walinya syaitan. Kalau walinya Allah ya mesti berat. Walinya Allah mesti berat. Ndak bisa sampai tingkatan tinggi seneng-seneng, ndak bisa. Loh itu Yai Khalil kan enak, sampai ndak tahu apa yang ditahan Yai Khalil. Itu Mbak Yai Hamid kan enak, sama enggak tahu apa yang diberatkan oleh Allah sebagai pendekat Yai Hamid datang Gusti. Intinya itu aja Kak. Kalau ingin jadi walinya Allah, senang-senang enggak bisa. Senang-senang itu pekerjaannya nafsu.
Sehingga harus bisa menikmati bahagia dalam segala ujian. Senang dengan bahagia itu beda. Senang itu urusan nafsu. Kalau bahagia itu jiwa. Dengan kita mendekat kepada Allah, mendapat pancaran nurani, pancaran nuri Gusti Allah. Pengen jadi walinya Allah, yamene turu. Mari turu sarapan. Habis sarapan dulin-dulin nang taman. Habis sarapan main pantai. Ini walinya nafsu. Wah, jadi. Tapi nanti kalau kau menjadi walinya Allah, seberat apapun, kau tidak hanya dapat senang, tapi dapat kenikmatan. Tidak hanya dapat senang, tapi dapat bahagia. Qala Abu Thalib al-Maki wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.